Langkah timnas sepak bola Indonesia untuk mengamankan gelar juara Piala AFF U23 2025 harus kandas. Tim Garuda Muda akhirnya harus mengakui keunggulan Vietnam 0-1 dalam laga puncak yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 29 Juli. Meski skuad asuhan Coach Gerard Mervin van den Berg ini gagal menang di kandang sendiri, namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap memberikan respon positif atas perjuangan para pemain dan pelatih. Erick juga menyoroti pentingnya refleksi dan pembenahan dari hasil laga malam ini yang bisa dijadikan bekal menghadapi ajang selanjutnya, yakni kualifikasi Piala Asia dan SEA Games Thailand 2025. Kita sekarang fokus dengan tim yang ada untuk persiapan AFC Cup U23 di bulan tentu September ini di Sidoarjo. Saya yakin mungkin ada beberapa pemain yang kita akan coba minta klub untuk support, apalagi nanti bukan tidak mungkin tim ini tadi Pak Menpora bilang ini cikal bakal untuk SEA Games juga karena usianya masih 20,74. Ini banyak pemain muda. Dan kalau tidak ada perubahan di SEA Games aturannya U22 terakhir. Jadi tim ini mayoritas masih bisa bermain dan semua bisa bermain kalau saya lihat. Erick menambahkan, dirinya berharap hasil ini dapat menjadi pembelajaran penting bagi tim dan federasi, khususnya dalam menatap agenda yang lebih besar. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Vietnam pada pertandingan final Piala AFF U23 2025 dengan skor akhir 0-1 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 29 Juli. Pelatih Kepala Timnas Indonesia U23 Gerard van den Berg dalam konferensi pers usai pertandingan menjelaskan, skuad yang ia tukangi sudah mencoba untuk menyamakan kedudukan hingga menit akhir. Namun upaya Jens Raven dan kawan-kawan tidak membuahkan hasil. Meski gagal menyabet gelar juara di kandang sendiri, namun pelatih berkebangsaan Belanda ini tetap mengapresiasi kinerja pemain yang sudah berjuang dan memberikan yang terbaik. It was a difficult game, but I think we have chances. We lost with the set piece, and I think we did. To be honest, I think the players did well. They gave everything. I think we can be proud of the team. That's what I think. But okay, we lose the game, but sometimes you win, sometimes you lose, and that's hard. But okay, we had to prepare ourselves for the next tournament, and I think we level up. And next tournament we had to be there. Selain itu, Gerald pun menyampaikan permohonan maaf dan berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan selama kompetisi berlangsung. Timnas sepak bola Indonesia U23 harus puas menjadi runner-up pada turnamen ASEAN U23 Championship atau Piala AFF U23 2025 usai dibungkam Vietnam 0-1 pada laga final yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 29 Juli. Meski skuad Garuda Muda gagal menyabet podium tertinggi, namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap mengapresiasi penampilan yang disuguhkan para pemain dan juga peran pelatih. Ada satu momen ya kita kecolongan dan ada beberapa kali kita juga tadi momentumnya bagus belum bisa cetak gol. Jadi tapi apapun hasilnya saya apresiasi dengan tim nasional kita. Dia sudah berbuat maksimal dan tadi ketika Vietnam main keras, kita juga berani main ya, dan saya rasa inilah mereka coba terus fight cuman ya hasilnya kalah 1-0. Selain itu, Erick juga menyatakan PSSI kini akan mengalihkan fokusnya ke ajang berikutnya, yakni kualifikasi Piala Asia U23. Perhelatannya sendiri akan digelar September mendatang di Sidoarjo, Jawa Timur. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Vietnam pada partai puncak Piala AFF U23 Championship 2025 dengan skor akhir 0-1 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 29 Juli. Skuad Garuda Muda kebobolan di babak pertama pada menit ke-36 melalui sepak pojok yang dimanfaatkan oleh Nguyen Chong Phuong. Ditemui usai pertandingan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwarar Sirait mengaku bangga atas semangat juang para pemain.
Sebagai bentuk apresiasi, Marwarar atau ARA akan memberikan bonus berupa uang tunai kepada para pemain dan jajaran pelatih. Dalam hidup kalah dan menang itu biasa, ya. Dan mereka bisa menerima hari ini, dan saya yakin ke depan dengan doa dan usaha bisa bangkit kembali. Ya, seperti Pak Presiden Prabowo selalu bilang, semangat untuk mendapatkan yang terbaik. Nanti kami ngobrol sama anak saya Joshua, bagaimana kalau kita juga tetap perhatikan, walaupun belum berhasil timnas kita, kami memberikan bonus kepada setiap pemain 100 juta rupiah dan kepada pelatih, satu orang pelatih 300 juta rupiah. Ya, uangnya uang dari pribadi saya. Sementara itu, kegagalan pada partai final ini membuat timnas Indonesia gagal membalas kekalahannya dari Vietnam. Sebelumnya, timnas Vietnam U23 juga membekuk timnas Indonesia pada laga final Piala AFF U23 2023 melalui adu penalti. Kompetisi Futsal Series 2025 untuk kalangan sekolah menengah atas maupun kejuruan yang berlangsung di 40 regional se-Indonesia dibuka di Surabaya Selasa malam 29 Juli. Di Provinsi Jawa Timur sendiri, kompetisi ini diikuti sebanyak 72 tim SMA dan SMK yang terbagi dalam 3 regional, yakni Kota Surabaya, Malang, dan Kabupaten Gresik. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi terselenggaranya kompetisi futsal tingkat pelajar terbesar di tanah air ini. Ini ajang sekolah ya, saya ngerasain dulu pengalaman waktu sekolah, memberi dukungan kepada tim itu adalah pengalaman yang gak terlupakan. Lihat dong tadi gimana yel-yelnya tuh kompak, segitu banyaknya orang, itu melatih, itu semangat kebersamaan yang kayak gitu tuh akan melekat sepanjang masa. Jadi sepanjang hidup mereka dilatih jadi orang yang punya solidaritas, saya rasa bagus. Kompetisi Futsal Series 2025 di Jawa Timur akan mempertandingkan sebanyak 24 sekolah pada setiap regionalnya. Kompetisi ini diharapkan dapat mengasah sportivitas dan solidaritas pada kalangan remaja, serta mengalihkan mereka dari perbuatan negatif.